Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita, karena kita percaya ada kuasa di dalam pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau memuji, kami memuliakan nama-Mu, karena kami percaya Engkau bertahta di atas pujian. Haleluya, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
yang kusimpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Oh, sebab Allah mengerti. Oh, ku percaya kuasa-Mu. Haleluya. Oh, tak pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Oh, sebab Kau ada bagiku. Oh, haleluya. Ku percaya, oh Tuhan. Oh, Kau Allah yang mengerti. Oh, Yesus namanya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, waktu kakak terpapar COVID-19, berapa usia kandungan kakak? Waktu saya terkena COVID-19, usia kandungan saya itu sekitar 3 bulan. Gimana sih kakak bisa terpapar? Pada waktu itu
kebetulan saya dan suami diminta tolong untuk mengantarkan almarhum Pastor Robert ke rumah sakit pada saat itu karena beliaunya sudah tidak bisalah dirawat di rumah, sehingga istrinya waktu itu menelpon kami untuk minta tolong diantar. Posisinya waktu itu saya dan suami sedang ada di luar karena mendengar kondisi yang begitu urgent, jadi kami segera pulang, kami ganti baju dan kami akhirnya berangkat mengantar. Pada saat itu tidak kepikiran gitu bahwa beliau kena COVID gitu. Yang kami tahu almarhum hanya nggak enak badan dan waktu itu nggak enak lambung lah gitu. Jadi minta diantar ke rumah sakit. Kemudian beberapa hari kemudian waktu almarhum di rumah sakit, ternyata dari hasil analisa dokter beliau terkena COVID. Maka dari itu kami semua yang pada saat itu pernah berinteraksi dengan beliau, kami semua melakukan tes PCR. Kemudian dari sekian banyak yang berinteraksi dengan beliau, hanya saya yang terpapar. Mungkin karena saya sedang hamil, jadi imunitasnya paling rendah dan akhirnya saya terpapar. Bagaimana perasaan kakak ketika tahu kakak terpapar? Perasaan saya pada saat itu jujur nggak tahu sih harus berperasaan seperti apa, karena satu sisi saya takut karena saya sedang mengandung juga, namun di satu sisi juga saya ya sudah gitu, kalau misalnya sudah kena mau diapain lagi gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya ya begitulah, saya juga susah jawabnya. Khawatir sih ada, cuman ya udah pasrah aja. Apakah kakak merasa khawatir dengan anak yang ada di kandungan kakak? Kalau khawatir dengan anak tentu saja, karena waktu itu kebetulan kan kandungan saya 3 bulan, di trimester pertama itu masih rentan. Kemudian waktu saya mau konsultasi ke dokter, ada beberapa dokter yang menolak walaupun konsultasinya secara online. Jadi saya sempat takut, saya sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana gitu kondisi anak saya, apakah akan terpengaruh dengan saya kena COVID atau tidak. Kemudian puji Tuhan, setelah beberapa saat kemudian saya terus kontak rumah sakit dan bertanya apakah ada yang dokter yang mau menerima konsultasi pasien hamil terkena COVID. Kemudian puji Tuhan ada, dan akhirnya saya bisa berkonsultasi. Kemudian dari saat itu dokter mengatakan bahwa tenang aja Bu, karena kalau janin itu tidak terpengaruh oleh virus karena dari plasenta. Makanya saya bersyukur banget Tuhan menciptakan plasenta itu luar biasa. Katanya plasenta itu bisa menyaring hal-hal yang tidak baik, termasuk salah satunya virus itu, supaya tidak masuk ke dalam janin, seperti itu. Jadi awalnya memang saya khawatir, cuman saya percaya bahwa dukungan-dukungan dari teman-teman juga waktu itu setiap malam terus mendoakan supaya janin saya ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan ya udah, saya semakin ke belakang semakin yakin dan percaya bahwa anak saya akan baik-baik saja. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong kakak saat masa isolasi tersebut? Cara Tuhan waktu menolong saya pada saat masa isolasi, jujur pada masa isolasi itu saya bingung sebetulnya mau ngapain waktu di isolasi. Karena tidak ada kegiatan, jadi kebanyakan hanya interaksi dengan handphone. Jadi saya banyak baca renungan, dengar khotbah, juga kadang-kadang saya juga galau sendiri gitu. Nah, ketika galau itu saya berusaha untuk menerapkan firman Tuhan yang sudah saya ketahui. Jadi kan contoh misalnya firman Tuhan mengatakan jangan khawatir gitu kan. Nah, saya di situ belajar untuk jangan khawatir gitu. Karena saya seorang ibu rumah tangga, jadi saya khawatir mengenai keadaan rumah tangga saya, keadaan suami saya, keadaan anak saya. Waktu itu juga ada keadaan mama saya juga yang tadinya saya bisa menolong mereka buat menyiapkan ini dan itu, lalu tiba-tiba saya tidak bisa gitu. Saya cuma bisa dengar mereka dari dalam kamar. Saya dengar anak saya nangis, saya dengar mama saya agak kelimpungan ngurusin anak saya juga. Kemudian saya dengar suami saya pulang kerja yang biasa kami bisa berinteraksi, tapi tidak bisa. Namun dari semua hal itu saya merasakan bahwa Tuhan banyak mengajar saya mengenai percaya bahwa Tuhan pelihara mereka gitu. Ketika kamu nggak berkuasa atas itu, Tuhan yang menunjukkan kuasanya atas mereka semua.
seperti itu. Jadi Tuhan menolong saya untuk lebih percaya lagi, lebih bergantung dan lebih berharap sama Tuhan. Apa yang kakak syukuri setelah bisa survive dari COVID-19? Yang pasti yang saya syukuri adalah saya masih bisa bertahan hidup. Karena seperti yang kita ketahui juga kita kehilangan almarhum Pastor Robert. Saya waktu itu juga sempat mengalami sesak nafas, tapi puji Tuhan, Tuhan lalui itu. Dan yang saya syukuri adalah ya itulah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pada saat saya diisolasi, saya udah berpikir bahwa aduh ini COVID bakal beli obat ini itu segala macam gitu. Saya mikir soal financial keluarga juga pada saat itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa walaupun banyak pengeluaran tapi tidak pernah kekurangan, selalu cukup dan selalu Tuhan sediakan. Sampai detik dimana saya dinyatakan negatif, saya benar-benar merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Tuhan gak pernah ninggalin saya. Halo, Shalom, Jemaat Tuhan GBI Faith Unlimited Surabaya. Saya Bubi Febian. Saya bersyukur sekali saya diizinkan Tuhan untuk boleh menyampaikan sesuatu buat kita semua supaya menjadi kekuatan. Saya berdoa sudah dalam keadaan yang sehat. Amin. Kitab Efesus yang pertama ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya ulang, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak-Ibu Saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita hidup di dalam Yesus, ternyata berkat-berkat Tuhan sudah dicurahkan buat setiap kita. Amin. Jadi saat ini saya sudah tidak pernah lagi berdoa, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Tuhan bilang, udah semua saya kasih. Ya, tapi seringkali kenapa kita nggak mengalami berkat Tuhan, saudara? Karena ternyata begini, karena ternyata hati kita udah nggak punya space. Ya kan, hati kita udah penuh, Bapak Ibu Saudara, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, penuh dengan kenajisan, penuh dengan segala macam. Mari hatinya dibuka, saudara ya. Amin. Nah, kita perlu berani melangkah, berubah. Amin. Memang Tuhan bisa mengubah hati kita, tapi keputusan ada pada saya dan saudara. Amin, saudara. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, perubahan itu butuh yang pertama namanya keberanian, saudara. Ya, suatu kali waktu anak saya sekarang yang besar umur 13 tahun, saudara. Waktu dia umur 4 tahun, saya lupa 4 atau 5 tahun, saya lupa, sekitar itu 4 tahun kalau nggak salah. Saya pulang dari kerja, waktu itu saya masih ngantor, saudara. Sore-sore saya pulang, saya lihat dia lagi naik sepeda, saudara. Sepeda roda 2. Wah, saya bilang, wow. Saudara, untuk anak umur 4 tahun bisa naik sepeda roda 2 itu sesuatu banget. Ya, kalau seumur saya baru bisa naik sepeda, nah itu namanya keterlaluan, saudara ya. Nah, waktu saya lihat dia bisa naik sepeda, saya bilang, wow, keren banget gitu. Di satu sisi saya merasa bersalah, bukan saya yang ngajarin, saudara ya. Siapa yang ngajarin ini, saudara? Nah, ternyata waktu saya tanya-tanya, oh ternyata dia belajar sendiri, saudara. Kenapa? Karena kalau dia tidak belajar, saudara, ya, dia nggak dianggap sama teman-temannya. Karena teman-teman dia lebih besar. Nah, anak-anak kecil, cowok, biasanya suka main sama yang lebih gede. Gitu ya. Saudara, tapi yang gede-gede nggak suka main sama yang kecil-kecil. Gitu, saudara. Untuk diterima di kalangan orang gede, dia harus berusaha berubah. Keluar dari ke anak-anak kecilannya itu, saudara, kira-kira begitu ya. Karena lu masih noob, kamu masih culun, kamu belum masih cupu, kamu jangan main sama kita, gitu kan. Nah, saudara, anak saya memutuskan untuk bisa naik sepeda dan belajar naik sepeda. Wow, saudara, suatu kali, suatu malam waktu saya belai dia waktu dia mau tidur, saudara, ya, anak saya memakai celana piyama, kemudian
Saya elus-elus badannya, punggungnya, terus kemudian saya elus-elus kakinya, saudara. Waktu saya elus kakinya, saya kaget, saudara. Kenapa ini kok banyak benjol-benjol? Kemudian saya angkat itu piyama dia, celana itu, saya lihat, saya angkat begini, saya kaget, saudara. Wih, kakinya merah, biru, benjol sana, benjol sini, saya kaget, saudara. Wah, tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, Roh Kudus berbicara kepada saya, lihat nih, anakmu. Dia berani mengambil sebuah keputusan demi sebuah perubahan. Bapak Ibu, perubahan perlu keberanian. Amin. Perubahan perlu keberanian. Gak mudah untuk berubah, saudara. Tapi ingat, waktu kita berani berubah, Tuhan gak tinggal diam loh, saudara. Ya, Tuhan gak tutup mata, saudara. Iya kan? Waktu kita berubah, saudara. Nah, kita mengalami perubahan, itu seperti kita sedang memberi ruang kepada kasih karunia Tuhan, kepada anugerah Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, untuk bekerja secara penuh, saudara. Amin, saudara. Karena perubahan, keberanian dalam perubahan itu mengandung ketaatan kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi Tuhan bukan gak memberkati kita, Tuhan telah mencurahkan berkatnya buat kita. The problem adalah kita terlalu bangga dengan diri kita. Kita terlalu sombong, Bapak Ibu saudara. Ya, kita terlalu gengsi untuk berubah. Sementara Tuhan mau kita mengambil sikap, aku harus berubah. Aku harus berubah. Amin, saudara. Di masa-masa seperti ini, ya, di saat dunia ini sedang menyuntikkan, di saat dunia ini sedang menginstal ketakutan dalam kehidupan kita. Coba perhatikan hari-hari ini. Ya, banyak orang ketakutan gara-gara berita-berita yang ada di internet, berita-berita yang ada di WhatsApp group, saudara. Kita semua ketakutan. Tidak ada yang tidak ketakutan. Dengar berita tentang COVID, dengar berita tentang kematian, dengar berita tentang Taliban, dengar berita tentang macam-macam, saudara. Kita bisa ketakutan. Ya kan? Wah, kemarin ada seorang selebriti, saudara, yang punya badan yang seger, yang sehat. Iya kan, saudara, kan terkenal sebagai orang yang selalu bicara soal kesehatan, badannya bagus. Tiba-tiba sakit mau mati, saudara. Wah, begitu kita dengar, waduh, apa yang terjadi nih? Apa artinya kalau dia yang sehat aja bisa mau mati, apalagi saya nanti, kan gitu, saudara ya. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu saudara, kita mau dengerin yang mana nih? Pilihan ada pada saya dan saudara. Iya kan? Kita memutuskan yang mana ini, untuk dikuasai oleh ketakutan atau kita keluar dengan berani. Karena firman Tuhan berkata bahwa aku tidak memberikan kamu roh ketakutan. Kita ini sudah dikasih benih keberanian dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk berubah, saudara. Amin. Jadi hari ini, saudara, nggak usah didengerin yang bikin saudara ketakutan, ya, yang bikin khawatir, nggak usah didengerin, saudara. Saya berapa kali bertemu dengan teman-teman, saudara, yang sharing video, sharing apa, dia bilang, wah ini lihat nih, ada ini nih. Saya bilang, stop. Saya nggak mau lihat. Kenapa? Karena ini mengotori pikiran saya. Amin, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata begini, aku menawan pikiranku di bawah pikiran Kristus. Supaya apa? Supaya pikiranku dikuasai oleh pikiran Kristus, bukan dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia, oleh ketakutan-ketakutan, sehingga aku tidak berani melangkah, sehingga aku tidak berani memutuskan sesuatu untuk berubah. Amin, saudara. Jadi isi dengan pikiran Kristus. Itu sebabnya Mazmur berkata, berbahagialah. Berbahagialah, saudara. Orang yang merenungkan Taurat siang dan malam memang bahagia. Kenapa? Karena gak ada beban. Kita terbeban. Kenapa? Karena keliru. Yang dipikirin keliru. Akhirnya kita seperti memikul sesuatu yang harusnya gak kita pikul, saudara.
Amin. Jadi hari ini yuk kita fokus kepada Kristus, kepada firman-Nya. Ya, suatu kali waktu murid-murid sedang naik kapal, saudara ya, tiba-tiba mereka sendiri, Yesus nggak ada di situ. Tiba-tiba mereka kena angin sakal, saudara ya. Waduh, setengah mati. Tiba-tiba jam 3 pagi Tuhan Yesus menampakkan diri. Mereka semua teriak, woi hantu, hantu, hantu. Mereka habis bikin mujizat loh, saudara ya. Mereka habis lihat mujizat, Mereka baru aja melihat mujizat 5.000 orang dikasih makan. Tapi begitu kena angin, saudara, waduh, ketakutan, lihat Tuhan seperti lihat hantu. Nah, ketika pikiran kita diisi oleh ketakutan, saudara, kita bisa melihat Tuhan jadi hantu. Padahal itu Tuhan. Kita tidak bisa melihat kemuliaan di balik masalah-masalah yang besar. Amin. Wah, kita ketakutan. Seperti murid-murid, itu hantu. Tuhan bilang, bukan, ini aku. Datang padaku. Banyak orang takut datang kepada Tuhan. Kenapa? Banyak orang kecewa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya dikuasai ketakutan. Saya tahu pandemi gak mudah. Saya tahu keadaan ini tidak mudah. Bahkan untuk kami hamba-hamba Tuhan, tidak mudah sama sekali, saudara. Ya, untuk teman-teman musisi apalagi gak mudah, saudara. Tidak mudah. Tapi pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita seperti orang yang naik jet coaster. Naik jet coaster itu nggak sendirian, tapi rame-rame, saudara. Ya, rame-rame. Nah, orang yang naik jet coaster itu mau depan, tengah, belakang sama aja. Semua mengalami trek yang sama, semua mengalami desiran terpaan angin yang sama, dicungkil balikan, semuanya sama. Tapi dengar, pilihan ada dua. Satu, takut, atau kedua, enjoy. Ya kan? Nah, dalam keadaan seperti ini, saudara, waktu kita punya Tuhan, kita punya pilihan. Saudara mau hidup dalam ketakutan, atau engkau mau enjoy bersama dengan Tuhan? Enjoy with the Lord. Ketika kamu masuk dalam hadirat Tuhan, kamu sedang enjoy, menikmati hadirat Tuhan. Itulah damai yang sesungguhnya. Ketika di luar sana terjadi masalah yang besar, di luar sana terjadi yang namanya badai kehidupan, tapi ketika kita melekat dengan Tuhan, amazing, kita mengalami damai yang sesungguhnya. Dan sebab itu hari ini, saudara, ayo kita beranikan diri kita. Kita bangun iman kita lewat setiap pendengaran firman yang kita dengar. Kita bangun iman kita supaya saya dan saudara berani melangkah. Yang pertama, berani melangkah untuk berubah. Amin. Yang kedua, kita berani melangkah untuk melakukan kehendak Tuhan bagi generasi ini. Saya percaya jemaat Gereja GBI Faith Unlimited, dari namanya aja saudara udah Faith Unlimited, iman yang tidak ada batasnya. Amazing, keren banget saudara ya. Mari bangun dengan mendengar dan merenungkan firman. Perkatakan firman. Ketika ada pikiran yang jelek, perkatakan firman. Ya, perkatakan firman biar iman itu muncul menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya berdoa, saudara, Gereja GBI Faith Unlimited benar-benar bisa menjadi pendobrak, bisa benar-benar menjadi inspirasi supaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan punya iman yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita semua, kesaksian yang menguatkan, dan kita juga menyembah Tuhan bersama-sama. Saya percaya dan yakin
penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, pada hari ini mari kita ambil action saudara. Kita telah dikuatkan, disegarkan, dan mungkin ada di antara kita yang mendapatkan hikmat dan jalan keluar pada saat menyaksikan firman Tuhan dan juga kesaksian. Saatnya kita ambil langkah. Bagian kita adalah kita berdoa. Amin saudara, kita mau berdoa. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Mungkin ada yang berbaring di rumah sakit. Mungkin saudara mengalami sakit sudah bertahun-tahun. Saatnya kita berdoa, ambil action supaya penyakit kita sembuh. Amin saudara. Dan mungkin ada saudara di antara saudara yang merasa aduh bisnisku lagi down dengan PPKM, dengan adanya COVID. Kita berdoa malam ini amin. Supaya Tuhan buka jalan, kuasa Tuhan memulihkan apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Pada hari ini kita mau sama-sama berdoa. Saudara taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa bersama-sama. Ingat doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya. Kita imani, kita ambil langkah iman. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaatmu yang sakit. Mungkin ada jemaatmu yang sudah sakit bertahun-tahun, merasa capek karena tidak sembuh-sembuh, tetapi dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kuasa Tuhan hadir untuk menjamah, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dengan bilur-bilurmu, semua yang berdoa akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan finansial, merasa ada jalan buntu. Kami percaya ada pintu yang lebih baik yang akan Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tugas kami hanya percaya, tugas kami hanya berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua. Terus ajar kami untuk fokus kepada kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini adalah malam breakthrough untuk kami semua. Malam ini adalah malam pemulihan, malam kesembuhan, dan malam jalan keluar untuk kami semua. Kuasa firman Tuhan akan membuat kami kuat dan menghibur kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih.